Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Hak Asasi Manusia secara universal itu sendiri diselenggarakan dan diadopsi oleh PBB di Paris, di Palais de Chaillot. Di situ juga apa namanya? Di situ dimaksudkan ada butir di mana terjaminnya hak asasi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Dan kemudian ada International Covenant on Civil and Political Rights. Ini penting sekali, dan ini kenapa saya quote bold, karena Prancis adalah penandatangan dari si perjanjian internasional ini, dan perjanjian internasional ini itu legally bound, artinya Prancis terikat secara hukum untuk melaporkan periodic review selama 5 tahun sekali tentang bagaimana Prancis melaksanakan tugasnya sebagai negara, sebagai duty bearer, menjamin hak asasi manusia yang tercatup butir-butirnya yang ada di dalam si konvenen itu. Tapi Prancis sendiri dalam Universal Periodic Review-nya menyatakan kembali bahwa segala hal yang terkait itu akan selalu disesuaikan dengan hukum nasionalnya dan terkait dengan nilai-nilai laicite. Di situ Prancis melakukan reservasi. Nah, reservasi itu adalah ketika suatu negara menyetujui perjanjian internasional, namun menginginkan adanya keleluasaan untuk interpretasi dalam beberapa provision, sehingga lokal konteks bisa dimasukkan. Dan ini yang dilakukan Prancis dalam penjaminan kebebasan beragama, bahwa itu akan selalu selaras dengan prinsip republikan atau laicite. Dan secara regional, European Union juga punya European Convention of Human Rights, di mana butir kedua dari artikel 9, freedom of freedom of expression yang terkait dengan nilai keagamaan harus selalu berselaras dengan apa yang ada di undang-undang nasional. Seperti itu. Kemudian di slide berikutnya, dari gender perspektif sendiri, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, gitu. Bagaimana undang-undang ini akan berdampak untuk perempuan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal presentasi, bahwa usulan undang-undang tentang simbol agama di ruang publik ini, yang terutama yang kita bicarakan, meskipun targetnya itu bukan cuma Islam, tapi media menyoroti banyak karena Muslim sendiri adalah populasi kedua terbesar untuk ada di Prancis. Perkiraan di statistik tahun 2015 lalu sekitar 5 juta orang 5 juta perempuan muslim, 5 juta komunitas muslim yang ada di Prancis, gitu. Jadi secara statistik, meskipun tidak ada statistik secara official gitu, karena memang tidak dilakukan statistik yang ada segregasi datanya tentang agama, tapi mayoritas dari muslim pasti akan terdampak, gitu. Dan proposisinya itu muncul dari si sayap kanan tadi, gitu, karena melihat ada polling baru-baru ini yang dilaksanakan oleh beberapa institut. Contohnya ada di Harris Institute, juga ada polling yang dilakukan oleh beberapa media-media yang menyatakan bahwa Marine Le Pen yang dari sayap kanan yang mengusulkan proposisi ini itu memiliki elektabilitas yang jauh lebih tinggi daripada dia di masa tahun 2017 saat kalah dari Macron. Dan elektabilitasnya itu di atas 40% dari ada 3 polling tersebut, gitu. Jadi peluangnya besar, dan dengan polling yang juga menunjukkan bahwa orang Prancis juga sudah mulai punya kekhawatiran atas security, atas isu keamanan, akhirnya proposisi ini dimasukkan ke dalam ruang publik, gitu. Akhirnya didiskusikan. Dan yang menjadi kritik, gitu, dari perempuan itu adalah, pertama, ketika proposisi ini diajukan, pelarangan penggunaan simbol agama, contohnya kerudung, itu diharapkan dapat memberikan empowerment, gitu. Jadi dianggap dengan pelarangan hijab ini, maka itu akan memberikan empowerment atau penguatan atau
pemberdayaan kepada perempuan. Sedangkan tidak menampik mungkin ada perempuan yang terpaksa menggunakan kerudung. Tapi harus ditelaah lagi, siapa yang berhak mendefinisikan ini adalah sebuah oppression atau sebuah penindasan. Bahwa banyak sekali perempuan yang berkerudung itu menutup auratnya menggunakan kerudung bukan karena paksaan dari eksternal, tapi karena pilihan pribadi. Dan siapa yang berhak untuk memberikan narasi siapa yang diopresi terhadap siapa ketika itu adalah sebuah pilihan gitu. Dan yang kedua, dengan memaksakan atau melarang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dikenakan perempuan, itu juga menegasikan adanya agency of women, perempuan sebagai seorang yang memiliki nalar utuh, memiliki pola pikir, memiliki keputusan penuh yang bisa bertanggung jawab terhadap keputusannya. Akhirnya harus ada involvement atau harus ada keterlibatan dari negara untuk bisa menentukan mana yang terbaik untuk perempuan. Di saat perempuan sendiri seharusnya dianggap sebagai manusia utuh, right holders atau pemegang hak yang sama gitu, sama seperti laki-laki. Dan yang menarik adalah kritik yang dilontarkan bahwa sepanjang sejarah Prancis, ekstremis itu selalu dilakukan oleh laki-laki. Namun pada hal ini perempuan juga terkena imbasnya. Ini juga memberikan dampak kepada perempuan. Gitu. Mereka yang ingin menggunakan kerudung, namun kemudian jika ini diimplementasikan, maka jadi kehilangan ruang untuk melakukan hal tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah soal representasi. Dalam rumusan undang-undang tersebut, belum adanya mediasi atau konsultasi publik yang juga melibatkan perempuan yang menggunakan kerudung. Dan sejatinya ketika undang-undang tersebut akan memberikan dampak kepada suatu kelompok atau suatu masyarakat, sebaiknya kelompok tersebut juga dilibatkan agar bisa memberikan perspektif berbeda, agar bisa memberikan pandangan yang lain gitu. Mengapa peraturan itu lantas dibuat hanya untuk mengatur perempuan, dan sejauh mana peraturan tersebut yang mengatur perempuan itu akan lantas menjadi efektif untuk menegakkan kembali nilai laicite, itu juga menjadi salah satu wacana yang selalu dipertanyakan oleh mereka. Dan perlu juga dianalisis tentang apa konsekuensinya gitu. Apakah benar pelarangan tersebut adalah jawaban mutlak dari apa yang menjadi keresahan masyarakat Prancis misalnya, seperti itu. Dan ini juga menjadi kritik dunia internasional karena Prancis sendiri adalah salah satu negara yang di tahun 2017 sudah memberlakukan feminist diplomasi, yang artinya mereka menaruh gender equality agenda di dalam kebijakan politik luar negeri mereka. Bahkan Prancis sendiri nanti bulan Juni akan menjadi salah satu host Generation Equality Forum, di mana salah satu pembahasannya adalah untuk membahas tentang hak perempuan dalam representasi, dalam fungsi politik, dan bagaimana mereka bisa meraih fungsi politik ketika misalnya identitasnya tidak mengizinkan mereka untuk bisa berpartisipasi, contohnya seperti itu. Dan yang paling mengesankan adalah dengan sosial media saat ini, akhirnya perempuan bisa saling memberikan solidaritas. Dan hingga saat ini mungkin teman-teman tahu ada gerakan Patuh Shamong Hijab, ada juga gerakan Hands Off My Hijab, dan dukungan solidaritas itu datang bukan cuma dari sesama muslim, tapi juga dari kelompok agama yang lain, juga oleh laki-laki. Bahkan beberapa universitas memberikan statement dan statement dukungan terhadap perempuan muslimah yang berpotensi terdampak, dan itu dukungannya diberikan oleh mereka yang berasal dari LGBTQI community. Oke, next-nya. Jadi apa sih takeaway yang bisa kita ambil? Yang pertama itu women's perspective atau representasi perempuan di policy making itu sangat penting, sehingga bisa menghadirkan perspektif baru gitu. Bagaimana suatu kebijakan yang akan menyasar perempuan juga harusnya melibatkan pandangan perempuan gitu. Kemudian bagaimana sebuah refleksi bagaimana kebijakan diskurs atau wacana mengenai keagamaan itu bisa menjadi alat politik untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan kemungkinan elektabilitas.
Dan ini bukan hal baru karena di banyak negara agama juga bisa menjadi salah satu driving factor suatu partai politik mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, penting sekali bagi kita untuk acknowledge atau memahami bahwa perempuan, laki-laki, kita semua punya agensi, kita punya daya pikir dan nalar yang baik, sehingga keputusan itu harus terletak terhadap orang tersebut. Gitu. Dan yang keempat adalah saat ini solidaritas dunia gampang sekali untuk bisa saling terkoneksi satu sama lain. Dan jika tahun 2000, jika dulu suatu isu itu naik ke permukaan, reaksinya mungkin bisa memakan beberapa saat untuk bisa mendapat diskusi internasional, saat ini gerakan solidaritas itu dengan sosial media dan perkembangan teknologi sangat mudah untuk dicapai. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Icu untuk materinya, sangat inspiratif sekali ya. Jadi dari materi yang sudah Kak Icu sampaikan, kita tahu bahwa wacana pelarangannya ini bukan hanya jilbab, tapi semua atribut atau simbol-simbol dari agama. Dan juga itu masih dalam proses yang panjang ya, belum ada produk hukumnya. Jadi masih bukan sesuatu keputusan yang pasti, masih perlu proses. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri yang kedua. Di sini sudah ada Kak Andar Nubowo yang sekarang ini sedang menjalani studi doktorat di ENS Lyon. Untuk Kak Andar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya senangi, saya juga senang pada sore hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Saya kira ini diskusi kita kali ini diskusi yang cukup menarik karena melibatkan bukan hanya PPI Prancis tapi teman-teman di seluruh dunia. Saya lihat tadi ada beberapa dari Indonesia dan beberapa dari negara lain. Karena memang isu tentang Islam dan turunannya itu selalu menjadi isu yang panas, bukan hanya di Perancis tapi juga di seluruh penjuru dunia ya. Ketika ada satu kasus terkait dengan Islam di Perancis, kemudian itu akan mempengaruhi persoalan-persoalan secara global ya. Seperti kemarin ketika kasus Samuel Paty, terus kemudian ada undang-undang separatisme, rancangan undang-undang separatisme religieux yang diajukan oleh Macron Oktober 2020, kemudian diajukan ke Assemblée Nationale Desember 2020, dan sebelumnya kemudian dunia digegerkan oleh pernyataan Macron bahwa Macron tidak akan tidak akan memban ya penerbitan karikatur Nabi Muhammad, kemudian ramailah seluruh penjuru dunia. Dan saya kira tampaknya ini akan kembali ramai ketika rancangan undang-undang separatisme religieux, ini yang dikenal sebenarnya undang-undangnya adalah undang-undang resminya itu untuk memperkuat prinsip-prinsip Republik Prancis. Ini nomenklatur resminya, tetapi kemudian dipahami atau dikenal ya sebagai undang-undang separatisme religieux, bahkan sebelumnya sangat spesifik yaitu separatisme Islamis. Nah, tadi saudari kita Icu Marwati sudah menyampaikan panjang lebar dan saya sebagai yang terakhir itu mendapatkan barokahnya. Ini barokah Ramadan di akhir Ramadan. Jadi wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi yang terakhir itu mendapatkan barokahnya. Kenapa barokahnya? Karena sudah dibahas semuanya secara lengkap, kap-kap, maka saya tinggal nambal sulam saja. Begitu. Kawan-kawan semuanya, jadi kalau tadi kita simak dari penjelasan Icu tentang latar belakang munculnya rancangan undang-undang ini, terus kemudian isu terkait hak asasi manusia, kemudian gender dan lain sebagainya. Saya kira ini satu isu yang
lengkap ya, yang itu memang masih menjadi kontroversial. Misalnya tentang pandangan tentang jilbab yang Senat Prancis tanggal 31 Maret kemarin itu menyetujui ya melalui voting, ada 177 yang setuju bahwa klausul tentang larangan jilbab itu perlu disepakati atau disetujui. Ada beberapa. Yang pertama adalah bahwa saya sebenarnya saya nggak tahu apakah sudah dikasih izin untuk share file saya ataukah belum. Sudah Kak, sudah dijadikan. Sudah ya. Mungkin partage. Ups, ini. Sudah melihat? Sudah terlihat? Ya. Sudah ya. Jadi ada banyak kemiripan-kemiripan yang telah disampaikan oleh Icu, dan oleh karena itu saya hanya akan menambal sulam saja apa yang belum disampaikan. Pada 1 Oktober 2020 saya ingin mengawali dari pernyataan Emmanuel Macron yang mengusulkan perlunya rancangan undang-undang atau undang-undang separatisme religius. Ini disampaikan pada saat Macron menanggapi terorisme atau pemenggalan Samuel Paty, guru yang dipenggal oleh anak muda usia 18 tahun dari Chechnya, Rusia. Dia mengatakan bahwa le problème n'est pas la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et en aucun cas l'effacement des religions dans l'espace public. Kemudian, sans se laisser entraîner dans le piège de l'amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes qui consisteraient à stigmatiser tous les musulmans, la laïcité, c'est le ciment de la France unie. Le problème, c'est le séparatisme islamiste. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui partout dans le monde. Jadi ini perlu dicatat, di garis bawah tebal-tebal, bahwa Macron ini sebenarnya menyatakan dengan jelas ya, bahwa laicite itu menekankan pada netralitas negara untuk tidak mencampuri urusan agama di espas publik, di ruang publik ya. Atau sebaliknya, agama juga tidak boleh mencampuri urusan politik atau urusan negara di Prancis. Jadi ini satu kesepakatan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Laicite tahun 1905, seperti yang tadi disampaikan oleh Icu. Nah, kemudian mengapa Undang-Undang Separatisme Religieux ini diperlukan? Karena Prancis ya, di Prancis sekarang ini menghadapi satu fenomena ekstremisme dalam bentuk pandangan-pandangan kelompok Islamis ya, yang mulai mendapatkan pengaruhnya di dalam masyarakat Prancis, terutama masyarakat Muslim. Nah, ini kita harus membedakan apa itu Islam, apa itu Islamisme. Islamis ya, Islamisme itu kata bendanya, Islamis itu pelakunya. Nah, apa itu laicite? Nah, jadi kita harus membedakan itu supaya kita tidak terjebak pada amalgam. Amalgam itu pencampur adukan yang tidak semestinya, gitu, yang seringkali menimbulkan emosi-emosi atau reaksi-reaksi yang irasional atau tidak rasional atau tidak pada tempatnya. Nah, laicite, konsep laicite ini adalah konsep yang unik di Prancis karena Prancis punya sejarah kelam, punya sejarah masa lalu. Yang pertama adalah sejarah ketika gereja atau agama itu berkolaborasi dengan politik, maka yang terjadi adalah opresi, kemudian pelanggaran hak asasi manusia dalam bahasa sekarang ya pada saat itu, atau misalnya korupsi politik dan korupsi agama yang kemudian melahirkan revolusi Prancis tahun 1789.
Nah, maka karena kolaborasi yang intensif antara agama dan gereja pada saat itu, maka muncullah apa yang disebut dengan istilah kita kenal di Indonesia adalah istilah takfir. Jadi kalau Anda tidak beragama Katolik, maka Anda itu tidak berhak untuk hidup di Prancis. Nah, pada saat itu maka orang-orang Katolik ya, karena merasa yang punya negara, maka kemudian mereka melakukan persekusi terhadap kelompok di luar Katolik. Dalam hal ini adalah kaum Protestan. Maka kemudian lahirlah perang 100 tahun, la guerre de Cent Ans atau la guerre de religion, ya, di antara Katolik dengan Protestan, yang ini kemudian secara geopolitik melibatkan Prancis yang Katolik dengan Inggris yang Anglikan atau Protestan. Nah, ini berlangsung selama 100 tahun. Nah, karena trauma dua latar historis yang kelam di Prancis inilah kemudian muncul Undang-Undang Laïcité yang ingin menegaskan bahwa Prancis adalah sebuah negara yang netral, ya, tidak memihak pada satu aliran tertentu atau agama tertentu seperti sebelumnya. Ini. Nah, pada saat itu Islam itu belum menjadi fenomena sosial dan fenomena politik. Baru kemudian pada tahun 80-an ketika generasi kedua Muslim Prancis itu tumbuh, ada kasus jilbab pertama kali tahun 86 di salah satu SMA di Prancis, kemudian muncullah fenomena perdebatan yang cukup serius di kalangan Prancis, apakah jilbab boleh di sekolah ataukah tidak. Dan perdebatan itu berlangsung sampai hampir sekitar 20 tahun, baru tahun 2004 ya, undang-undang pelarangan simbol-simbol keagamaan ya, itu disahkan oleh Prancis tahun 2004 dan diberlakukan sampai sekarang. Nah, latar belakangnya atau asal-usulnya itu adalah kasus jilbab di SMA di Prancis yang muridnya itu karena tidak mau melepas jilbab maka kemudian dikeluarkan dari sekolah. Nah kemudian dia mengatakan bahwa laïcité itu adalah ciment de la France unie, jadi semen dari Prancis yang bersatu. Problemnya sekarang ini bukan Islam. Nah ini perlu dicatat bagi teman-teman, bukan Islam, tetapi adalah Islamisme. Islamisme adalah satu pemahaman atau pandangan yang dianut oleh sekelompok orang Islam yang ingin mengganti konstitusi Prancis atau konstitusi suatu negara dengan konstitusi Islam atau konstitusi syariah. Nah, ini yang menjadi masalah di Prancis, bagaimana yang menjadi masalah di banyak negara. Jadi Islam politik, Islamis, Islam sekelompok Islam yang mencita-citakan satu pandangan politiknya yang berdasarkan syariah berlaku secara umum di suatu negara atau bangsa. Nah, kemudian di dalam masyarakat Prancis sekarang ini juga menurut berbagai macam penelitian itu ada ya indoktrinasi Islam radikal, yaitu Islam yang menyatakan bahwa ayat kitab suci itu di atas konstitusi Prancis. Maka kemudian kelompok-kelompok Islamis ini ingin mengganti konstitusi Prancis yang laïcité tadi itu dengan undang-undang Islam atau syariat. Nah ini tentu bertentangan dengan hukum nasional atau undang-undang yang berlaku di Prancis. Kemudian yang kedua itu muncul fenomena ghettoisasi banlieue. Nah, saya kira ini juga menjadi catatan serius di dalam panggung politik Prancis bahwa terjadinya ghettoisasi di banlieue. Banlieue adalah pinggiran-pinggiran di kota besar seperti di Evelyn, kemudian di Rambouillet, Saint-Quentin dan sebagainya, atau Saint-Denis itu adalah suburban ya, adalah kota-kota pinggiran yang dijumpai banyak tempat-tempat yang tidak layak ya, ghettoisasi. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, saya kira
tujuan dari separatisme religius ini adalah mengamandemen atau mereformasi secara kecil-kecilan Undang-Undang Laicite 1905 karena konteksnya yang berubah, konteks sosialnya berubah. Agama Islam pada saat itu belum menjadi agama besar, apalagi agama yang kedua seperti sekarang. Baru Islam itu muncul ya secara diakui oleh pemerintah Prancis ketika pemerintah Prancis itu memberikan sebidang tanah kepada serdadu Muslim yang ikut berjasa dalam Perang Dunia Pertama, membantu Prancis melawan musuh-musuhnya Jerman pada saat itu. Maka atas jasa itulah kemudian serdadu Muslim atau tentara Muslim dari daerah-daerah koloni atau jajahan Prancis di Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko, dan lain sebagainya itu diberi sebidang tanah, kemudian sebidang tanah itu dibangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Paris atau Mosque de Paris. Nah, tapi sekarang ini Islam itu sudah menjadi fenomena sosial, agama, politik, ekonomi. Ya. Muncul jilbab di mana-mana, di mall, tidak di kampus-kampus, kemudian di ruang-ruang publik lain seperti di ruang sport olahraga, kompetisi olahraga, terus kemudian di piscine atau di pool. Ketika berenang juga muncul apa yang disebut dengan burkini, burkah kini, apa ya? Burkini. Jadi pakaian renang tetapi menutup rambut dan lain sebagainya. Disebut dengan burkini. Nah, ini menjadi fenomena yang jamak, yang banal di Prancis, tidak seperti tahun 1905. Nah, ini bagi sementara pihak itu dianggap mengganggu harmoni sosial yang telah termaktub di dalam Undang-Undang Laicite 1905. Oleh karena itulah kemudian muncul gagasan untuk mengamandemen atau melakukan reformasi kecil-kecilan terkait dengan Undang-Undang Laicite, terutama terkait dengan tadi fenomena munculnya Islamisme atau kelompok-kelompok Islamis, kelompok Islam radikal, dan juga fenomena jilbab yang ada di ruang publik Prancis. Nah, kemudian siapa sebenarnya sasaran dari undang-undang ini? Meskipun undang-undang ini itu tidak menyebutkan sama sekali satu nama atau simbol agama apapun, tetapi dari konteks lahirnya undang-undang ini jelas bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk membatasi atau melakukan kontrol terhadap persebaran kelompok-kelompok Islamis atau kelompok-kelompok yang mengidealkan atau menciptakan satu kehidupan politik berdasarkan syariat di Prancis. Siapa mereka? Mereka adalah yang diketahui tergabung dalam kelompok Salafi, ya, kemudian Wahabi dan Ikhwanul Muslimin. Nah, undang-undang ini juga bukan hanya sekedar memblame ya atau mengutuk atau melakukan kontrol ketat terhadap bahkan memberantas ajaran-ajaran Islamisme atau ajaran Islam politik yang radikal ini, tetapi ada juga solusinya yang terkandung di dalam undang-undang separatisme ini. Yang pertama adalah tentu saja untuk kelompok Islamis itu ada pencabutan paspor, deportasi, penggantian dana subsidi dan sebagainya. Tapi yang menarik yang perlu kita catat adalah undang-undang ini memungkinkan pemerintah Prancis yang sekuler tadi itu membantu ya kegiatan-kegiatan keagamaan umat Islam, ya, misalnya memberikan pendanaan atau siasat dari komunitas yang menandatangani Fakta Integritas Laicite. Kemudian negara ini juga mendukung dan mengawal tumbuhnya Islam Lumière, Islam pencerahan. Kalau di Indonesia ada Islam berkemajuan atau Islam Nusantara yang berkemajuan. Nah, kira-kira Prancis ingin seperti Indonesia yang Islamnya itu Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, ya, Islam yang berkemajuan dan Islam Nusantara yang berkemajuan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang disebut dengan Islam de Lumière itu adalah Islam yang mempromosikan tadi hak asasi manusia, demokrasi, yang bisa berkolaborasi dengan siapapun, ya, yang bisa berintegrasi dengan masyarakat Prancis, tidak eksklusif tapi Muslim yang inklusif, ya.
bukan Muslim yang Islamis tadi itu. Kalau Islamisme atau Islamis tadi pasti itu adalah satu ideologi di dalam kelompok umat Islam yang berpandangan eksklusif tadi itu. Dan di dalam salah satu pidatonya misalnya Macron jelas-jelas menyebut bahwa umat Islam di Prancis ini harus merujuk kembali pada Islam Lumière, Islam yang bercahaya, Islam yang tercerahkan, seperti Islamnya Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Ibnu Baja, Ibnu Tufail, atau para ulama dan juga para cendekiawan, para ilmuwan pada abad kejayaan Islam pada masa Andalusia di Spanyol pada saat itu. Nah, saya ingin ingin juga menanggapi tentang wacana pelarangan jilbab. Kenapa masih wacana? Karena ini belum diputuskan oleh Asambli Nasional. Nah, memang ini sudah disetujui oleh Senat atau DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah Prancis, yang menyetujui. Ya, 177 anggota setuju dengan klausul pelarangan jilbab di dalam rancangan undang-undang separatisme agama ini. Yang mereka bisa kita tebak adalah dari partai kanan, ya, partai kanan, partainya Marine Le Pen, terus kemudian partainya dulu mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Ini sebagian besar ini setuju dengan klausul pelarangan jilbab. Kemudian siapa yang menolaknya? Yang menolak ada 147. Siapa mereka? Yang menarik adalah yang menolak ini justru kalau di Indonesia dikecam, bukan orang yang beragama, anti agama, anti Islam dan sebagainya, tapi di Prancis justru mereka inilah yang kemudian membela hak untuk berjilbab bagi orang Muslim, yaitu Partai Sosialis atau Partai Kiri, terus kemudian partai kirinya itu kiri kental, ya, mungkin tidak terlalu ekstrem tapi kiri kental, yaitu Insoumise de France, Partai Jean Mélenchon. Itu juga dari awal, sejak awal dia mengatakan bahwa undang-undang ini tidak perlu, undang-undang ini tidak ada gunanya karena hanya melakukan stigmatisasi atau cap atau labelisasi buruk terhadap Islam sebagai agama. Nah, ini mereka yang tidak setuju klausul larangan jilbab dalam undang-undang ini. Akan tetapi ada kelompok kanan dari mantan partainya Sarkozy dan juga kelompok independen yang berbagi, ada yang setuju dan ada yang tidak. Nah, apa yang dilarang? Bukan hanya jilbab, tapi juga perlombaan kegiatan olahraga, terus kemudian renang di kolam renang publik, ya. Kalau renang pribadi sih silahkan aja. Kemudian aktivitas ibu-ibu yang mengantar atau menemani anaknya di sekolah, biasanya sekolah SD atau TK di Prancis, atau keluar, ya, untuk liburan, piknik di tempat itu, biasanya ibu-ibu itu pakai jilbab pada mengantar. Nah, ini menjadi satu klausul yang dilarang sebagaimana diajukan oleh Senat. Nah, kemudian di bawah usia 18 tahun tidak boleh berjilbab di ruang publik. Nah, sebenarnya ini adalah extension atau perluasan dari Undang-Undang Larangan Simbol Agama tahun 2004 yang hanya melarang anak di usia pendidikan menengah, menengah dini dan sampai atas, ya, dari PAUD, ya, dari PAUD sampai SMA itu tidak boleh menggunakan jilbab di sekolah, tetapi di ruang publik itu boleh. Ya, jadi seringkali anak-anak yang di sekolah mereka lepas jilbab, tapi begitu keluar sekolah mereka kemudian menggunakan jilbab, atau ketika mau masuk sekolah jilbab mereka dilepas, di sekolah mereka tidak menggunakan jilbab. Nah, dengan adanya klausul ini, jika ini disetujui nanti, maka anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh menggunakan jilbab di ruang publik. Nah, jika ini disepakati, maka bukan kemudian secara general jilbab itu dilarang di Prancis, tapi jilbab hanya tidak boleh digunakan bagi perempuan yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, jadi teman-teman kalau kuliah sudah 18 tahun, ya tentu berhak menggunakan jilbab, ya, atau jalan-jalan di Prancis. Nah, ini juga bagi turis bagaimana, ini
ini persoalan-persoalan yang masih menimbulkan perdebatan publik di Prancis ya. Jadi dari sisi teknis dan lain sebagainya. Nah, mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa undang-undang ini atau klausul pelarangan ini ya, khususnya ini juga menimbulkan kontroversi di kalangan Prancis, bukan hanya orang Islam. Nah, biasanya orang Islam ya tinggal terima begitu aja, meskipun biasanya disalurkan melalui organisasi resmi di Prancis seperti CFCM, kemudian ada Musulmans de France dan lain sebagainya yang menyatakan mewakili pendapat orang Islam di Prancis kepada pemerintah. Tapi yang menarik ini organisasi keagamaan Yahudi, Kristen, Katolik itu tidak setuju dengan rancangan undang-undang ini. Saya akan setir misalnya Monseigneur Eric de Moulin-Beaufort dari Katolik, dia mengatakan undang-undang ini adalah undang-undang kontrol atau pengawasan bersifat polisional dan represif. Kemudian Yahudi, ya Rabi Yahudi Haim Korsia mengatakan bahwa undang-undang ini mengakibatkan efek kolateral atau efek domino yang juga berbahaya bagi kelompok agama lain karena ada praktek-praktek yang sama ya. Jadi ada kelompok-kelompok fundamentalis di dalam agama Yahudi juga mereka menggunakan jilbab, cadar dan lain sebagainya gitu ya. Seperti yang ada di Israel, dan ada kelompok-kelompok fundamentalis yang meskipun mereka tidak Islamis, meskipun mereka tidak mencita-citakan ingin mengganti Prancis menjadi konstitusi Yahudi, tidak, tetapi ada praktek keagamaan yang mirip dengan kelompok Salafi, kelompok Ikhwanul Muslimin dan sebagainya dalam menggunakan simbol-simbol agama itu misalnya. Jadi ini akan berefek pada kelompok-kelompok agama lain yang kebetulan sama. Misalnya juga bagi biarawati Katolik itu kan menggunakan seperti jilbab. Nah ini juga menjadi problem kalau undang-undang ini betul-betul disahkan. Berarti dilarang dong. Nah ini juga menjadi perdebatan sekarang ini. Kemudian dari Protestan misalnya François Claveroli, dia mengatakan bahwa undang-undang harus melindungi iman. Sebagaimana iman juga tidak sejauh iman atau selama iman tidak bermaksud mendikte undang-undang. Nah ini ada tadi sudah saya sebutkan, kemudian Menteri Dalam Negeri Zedat Musa Darmanan juga tidak setuju. Dia setuju separatisme religio itu dilarang, tetapi dia tidak setuju undang-undang ini di-ban di Prancis. Saya kira banyak sekali kritik terhadap undang-undang ini dan juga isinya. Tadi sudah disampaikan bahwa tampaknya ini partai-partai kanan ini sedang melakukan instrumentalisasi Islam dan isu radikalisme di Prancis karena untuk tujuan elektoral Pilpres tahun 2002. Nah, kita tahu bahwa Macron ini tampaknya akan kembali bertemu dengan Marine Le Pen dari partai ekstrim kanan. Nah, pada tahun lalu ya Macron ini popularitasnya Agustus tahun lalu cuma 36%. Ini juga mengkhawatirkan bagi Macron. Ya, kalau misalnya Macron popularitasnya turun, kemudian Marine Le Pen naik, ya ini juga bisa semakin membuat konfigurasi politik, sosial dan agama di Prancis akan berubah. Nah, ini menarik juga. Jadi kelompok-kelompok intelektual Prancis ini juga banyak yang mengkritik undang-undang separatisme religio yang menurut misalnya Jean-François Bayach, ini seorang intelektual terkemuka di Prancis, dia mengatakan undang-undang ini hanya merupakan stigmatisasi terhadap Islam atau produk dari Islamofobia negara. Nah, kemudian secara akademik dalam konteks politik Islam ini juga terjadi debat yang cukup intensif antara Olivier Roy. Olivier Roy dia mengatakan bahwa radikalisme atau Islamisme itu atau terorisme itu bukan Islam ya, kita harus tetapi adalah kriminal yang mengatasnamakan Islam, atau menurut Olivier Roy itu adalah kriminalisasi Islam atau proses menggunakan Islam sebagai alasan untuk berbuat kriminal. Nah ini kemudian
di counter oleh Gilles Kepel. Gilles Kepel ini Sciences Po. Kalau Oliver Roy itu dulu guru saya di École d'études sociales, Sciences Po juga. Nah, sebenarnya dua kawan ini tapi kemudian punya pandangan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa Islam juga ada sayap radikalnya. Jadi bukan mereka yang melakukan tindakan-tindakan radikalisme, fundamentalisme dan punya cita-cita politik itu bukan orang-orang kriminal, tetapi mereka orang Islam. Karena Islam sendiri punya unsur melakukan radikalisasi terhadap para penganutnya. Ya tentu saja ini adalah pandangan yang mendasarkan pada penafsiran-penafsiran yang literalis atau skriptural tadi itu. Saya kira ini sebagai pengantar dari diskusi. Nah, sebaiknya sikap yang diambil apa? Nah, jadi kita harus ingat Prancis dan warganya tidak monopolitik karena di Prancis sendiri ada banyak kontroversi, ada banyak diskusi, ada banyak debat. Karena semua orang Prancis itu punya esprit de contradiction, jadi kritis. Nah, kalau apapun yang akan disetujui atau disahkan di parlemen nanti, saya kira kita sebagai pelajar, sebagai warga Indonesia yang ada di Prancis, ya, kita ikuti aturan yang berlaku. Saya kira itu. Terus kemudian kita perlu mengafirmasi pandangan dan sikap moderat, ya, moderat. Terus kemudian dan kita sebagai insan Pancasila, saya kira kita sudah paham itu bagaimana kita bisa bertingkah laku yang baik di negeri orang. Kemudian kita perlu mengaktifkan atau mengkampanyekan perdamaian karena ini adalah pesan universal dari setiap agama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Pesannya adalah sama, pesan perdamaian dan harmoni. Saya kira kita sebagai masyarakat Indonesia yang kebetulan atau akan tinggal di Prancis untuk studi, untuk wisata dan lain sebagainya, saya kira kita perlu menghormati aturan yang berlaku yang itu menjadi konsensus nasional, meskipun untuk mencapai konsensus itu tentu ada proses-proses yang tidak monolitik, ya, tetapi proses-proses yang berjibaku penuh kontestasi dan di antara banyak aktor yang bermain di Prancis sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andar untuk pemaparan materinya. Sangat memberikan informasi baru terkait apa sebenarnya yang terjadi terkait wacana pelarangan jilbab ini. Oke, sekarang kita langsung ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Tapi ini di chatbox saya belum melihat ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, bisa raise hand. Sepertinya belum ada. Mungkin saya yang bertanya, karena saya kebetulan ini saya masih, ini ada. Buat Rida, mungkin mau langsung menyampaikan pertanyaannya. Muhammad Rida Basri. Kalau tidak, mungkin bisa saya bacakan ya. Saya Rida di Yogyakarta ingin bertanya. Seberapa beragam umat Islam di Prancis? Mengapa kaum Islamis menjadi mainstream? Apakah ada problem integrasi sosial yang belum selesai sehingga terus menghasilkan residu-residu ketegangan? Ini pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, menurut Erving Goffman, pakaian dapat digunakan sebagai alat teatrikal untuk memberitahukan orang lain tentang siapa dirinya. Manusia memilih dan mengatur cara berpakaiannya untuk mengelola informasi tentang identitasnya. Dalam konteks ini, bagaimana gejala muslimah Prancis menampilkan diri selama ini? Terima kasih. Yaitu pertanyaannya. Mungkin kalau ingin lebih jelasnya bisa dibaca ya di chatbox karena memang cukup panjang. Ya, mungkin ada dua itu. Mungkin bagi-bagi aja. Nanti saya yang pertanyaan pertama, terus terkait dengan soal perempuan muslimah itu nanti Icu saja yang menjawabnya.
terkait dengan seberapa beragam umat Islam di Prancis, dari Saudara Ridho Basri di Yogyakarta, saya kira perlu dipahami bahwa mayoritas Prancis ini mayoritas yang moderat ya, seperti di Indonesia. Jadi secara umum mayoritas yang moderat, kemudian secara khusus ya, ini yang moderat ini berasal dari asal usul yang berbeda. Ya. Jadi ada Muslim Aljazair, ada Muslim Tunisia, ada Muslim Maroko, ada Muslim Indonesia, gitu ya. Kecil sih ya. Terus kemudian ada Muslim dari Eropa Timur seperti Bosnia, dan ada Muslim Turki. Nah, kalau kita ingin membahas atau membicarakan Islam di Prancis, maka kita tidak bisa melepaskan Islam dalam kategori sosial budaya dikaitkan dengan asal usul. Nah, ini yang besar di Prancis itu ada Islam Aljazair. Misalnya Masjid Paris ini dari dulu sampai sekarang ini di dalam tanda petik ya dikuasai oleh Muslim dari Aljazair. Misal dulu Dalil Bubakar, terus kemudian sekarang ada Muhammad Musawi, itu juga mohon maaf, Muhammad Musawi ini bukan dari Mosque de Paris. Sekarang imam pengganti Dalil Bubakar juga dari Aljazair. Karena Masjid Paris pada saat itu diberikan kepada serdadu yang mayoritasnya berasal dari Aljazair. Nah, kemudian di Lyon misalnya, tempat saya tinggal, itu komunitas yang terbesar itu komunitas dari Tunisia, dari Turki. Ya. Di tempat saya tinggal di Villefranche malah yang paling menonjol adalah masjid-masjid yang didirikan oleh Muslim dari Turki. Ada Masjid Biru yang cukup besar, dan juga ada masjid-masjid yang afiliasinya afiliasi kebangsaan, asal usul tadi itu. Nah, ini dari asal usul. Kemudian yang kedua, kelompok Muslim atau kelompok-kelompok atau Muslim dari berbagai bangsa tadi itu kemudian mereka membentuk satu lembaga yang diakui oleh Prancis, yaitu CFCM ya, Conseil Français du Culte Musulman, atau Dewan Ibadah Muslim Prancis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada dewan nasionalnya, kemudian ada dewan regionalnya, yang ini menjadi perwakilan mainstream di Prancis. Kemudian ada juga kelompok Islam ya yang beraliran Ikhwanul Muslimin ya, yang tergabung di dalam dulu UOIOF atau Organisation UOIOF atau Organisasi Islam Prancis ya. Nah, ini adalah organisasi yang berafiliasi kepada kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dianggap mencita-citakan politik Islam di Prancis. Tokohnya adalah Tariq Ramadan ya, meskipun Tariq Ramadan ini orang Swiss yang kemudian bekerja di London, tetapi beliau menjadi tokoh simbolik bagi UOIF karena Tariq Ramadan adalah cucu pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna. Tariq Ramadan kita tahu adalah seorang figur Muslim atau pemikir Muslim moderat, meskipun di Prancis cukup kontroversial. Misalnya Presiden Nicolas Sarkozy dulu itu melakukan kritik terhadap Tariq Ramadan, bahwa Tariq Ramadan adalah seorang sarjana atau seorang ulama yang punya dua muka atau double visage ya, punya dua muka. Ini juga dalam konteks akademik ada namanya Caroline Fourès ya. Caroline Fourès ini kakak kelas saya di EHESS di Paris. Dia adalah kritikus Tariq Ramadan. Dia menulis satu buku yang cukup terkenal di Prancis yang memberikan kesaksian bahwa ceramah-ceramah atau pandangan-pandangan Tariq Ramadan ini adalah pandangan ikhwani ya, pandangan Islamis ya, ketika dia mengatakan bahwa orang Islam itu boleh melakukan moratorium syariah, misalnya orang Islam kalau nikah itu sementara ini boleh di meri misalnya atau di kantor wali kota,
selama belum ada mahkamah syariah sebagaimana di negara-negara Muslim. Nah, pernyataan ini kemudian ditanggapi sebagai pernyataan yang double visage atau pernyataan, kalau dalam bahasa agama, ini masih Ramadan, saya menggunakan bahasa dekat sekali dengan bahasa agama gitu. Jadi munafik lah, kira-kira seperti itu, atau hipokrit kalau pakai bahasa Barat. Nah, tapi sekarang UAIF ini kemudian sejak tahun 2017 kemarin membubarkan diri, kemudian mengganti namanya menjadi Musulmans de France atau Muslim Prancis. Nah, kalau kita lihat ke situsnya, kegiatan-kegiatannya, kelompok Musulmans de France ini adalah kelompok yang di luar kategori kelompok Islamis ya, yang tidak ingin mencita-citakan Islam. Tetapi sementara politisi masih tetap curiga bahwa kelompok Musulmans de France (UAIF) yang beraliran Ikhwanul Muslimin tadi itu mencita-citakan syariat Islam di Prancis. Nah, konteksnya adalah dengan moratorium tadi itu, sebagaimana Tariq Ramadan pidatokan atau sarankan pada jamaahnya. Moratorium dalam bahasa agama adalah taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan keimanan atau agenda yang ingin dicapai. Nah, misalnya Menteri Dalam Negeri di sini tidak ada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri Prancis yang campuran mix antara bapaknya dari Aljazair, kemudian ibunya dari Malta. Saya kira bapaknya kulturnya kultur Islam, ibunya mungkin kultur Katolik ya. Meskipun Malta abad ke-16 dulu adalah salah satu provinsi Islam ya, tetapi kemudian karena peristiwa politik kemudian sekarang menjadi bagian dari Italia. Nah, tapi kita tidak tahu agamanya Darmanin seperti apa, tetapi dia mengatakan bahwa kelompok Islamis adalah musuh negara Prancis ya. Kelompok Islamis yang mencita-citakan negara syariat di Prancis itu adalah musuh Prancis, oleh karena itu harus dihentikan pergerakannya dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Nah, tentu saja kelompok Islamis itu mereka cerdik ya, mereka cerdik. Kata Macron di dalam bukunya Separatisme Islamis, dia menulis buku kecil ya untuk menjelaskan gagasan Macron tentang separatisme religius. Dia menulis buku kecil, dia menulis bahwa sekarang ini Prancis lebih berkonsentrasi untuk menanggulangi dan menangani masalah terorisme, tetapi tidak menanggulangi atau tidak memperhatikan persoalan-persoalan berkaitan dengan Islamisme yang menimbulkan radikalisme dan terorisme. Tentu ini satu dalam konteks ilmiah misalnya ini bisa diperdebatkan, tetapi Darmanin mengatakan demikian, termasuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang melakukan taqiyah tadi itu. Nah, jadi di Prancis ada kelompok yang kecil ya, ada kelompok Salafi juga. Kemudian ada kelompok Ikhwanul Muslimin, ini cukup besar di antara kelompok-kelompok yang tidak wasatiyah tadi itu ya. Ada Salafi, ada wasatiyah, kemudian ada Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir kelompok kecil di Prancis, tidak seperti di Inggris atau di negara lain. Tetapi dulu saya pernah ketemu dengan jamaah tabligh, tapi jamaah tabligh ini adalah jamaah yang qiyadis. Qiyadis itu artinya jamaah kelompok Islam yang hanya fokus pada dakwah ya, yang fokus pada perbaikan moral, bukan pada agenda-agenda politik sebagaimana kelompok Ikhwanul Muslimin atau kelompok Salafi politik ya. Salafi juga banyak macam. Nah, ini juga perlu dibaca. Ada Salafi yang qiyadis ya, Salafi yang hanya berfokus pada bagaimana memperbaiki moral individu dan juga moral masyarakat. Nah, yang ini saya katakan Islam di Prancis ini cukup beragam, ada ragam etnik ya, sesuai dengan asal-usul. Masjidnya juga biasanya kalau jamaahnya itu kebanyakan Maroko, yaitu masjid nanti pengurusnya juga Maroko. Kalau orangnya dari Turki, yaitu Turki seperti ya di dekat saya di Villefranche ini gitu ya. Nah, secara ideologi singkat kata ada kelompok ideologi yang politik tadi itu atau Islamis atau Islam politik tadi itu kecil di Prancis, tetapi cukup visible, cukup menonjol ya. Kasus cadar misalnya, cadar di Prancis tahun 2000
2011 2012 ya. Sekarang cadar sudah dilarang juga. Itu sekitar 2000. Mayoritasnya itu adalah justru yang menggunakan cadar itu mu'alaf Prancis ya. Ada 2000, tetapi itu cukup menonjol, cukup mengganggu dalam konteks laicite tadi itu. Maka kemudian tahun 2011 itu sudah dilarang menggunakan cadar. Ya undang-undangnya tentu saja tidak undang-undang melarang cadar, tetapi secara umum menutup wajah. Nah, maka selain cadar di sini biasanya orang kalau orang kiri atau ekstrim kanan itu ketika mereka demo misalnya mereka menutup wajah mereka, ini juga dilarang. Nah jadi itu juga konteksnya seperti itu. Jadi kecil di sini, mayoritas moderat. Nah, dari sisi madhab fikih misalnya, kebanyakan Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya, sesuai dengan madhab yang berlaku secara umum di negaranya masing-masing. Kalau Turki ya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni mereka. Terus kemudian kalau daerah Afrika Utara, Tunisia, Libya, terus kemudian Aljazair, itu ada Hanafi juga. Hanafi cukup berlaku. Kemudian Maroko itu Hambali, ya. Maroko itu Hambali. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, terakhir karena perbedaan-perbedaan inilah seringkali di kalangan umat Islam di Prancis sendiri itu tidak muncul ada semacam solidaritas atau yang dalam bahasa agama itu ukhuwah Islamiyah yang solid karena masing-masing punya identitasnya yang beragam tadi itu. Tetapi dalam konteks politik tadi itu yang mencita-citakan politik Islam di Prancis itu minor ya, atau kelompok-kelompok radikal ya, atau Salafi radikal ya, itu minor di sini, mayoritasnya adalah Muslim moderat. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya, Mas Rido dari Yogyakarta. Bagaimana sih gejala muslimah Prancis? Mungkin maksudnya adalah bagaimana muslimah Prancis memanifestasikan dirinya atau menampilkan dirinya sebagai seorang muslim, mungkin ya. Boleh dikoreksi kalau maksudnya mungkin berbeda. Yang pertama, sama seperti perempuan Islam di Indonesia, sebagian yang saya kenal, sebagian yang pertama-tama komunitasnya itu besar. Jadi bahkan saya ketemu Muslim di kehidupan sehari-hari saya, berkerudung ataupun tidak berkerudung. Jadi sebagian besar ada yang berkerudung, sebagian besar tidak berkerudung. Dan variasi kerudungnya juga sama seperti yang ada di Indonesia. Jadi nggak rata ini kerudung ala Perancis gitu, nggak ada. Jadi ada yang memang nyaman dengan kerudung yang besar, ada yang nyaman dengan kerudung yang sedang, ada yang nyaman dengan turban, contohnya. Jadi sangat diverse gitu, sama seperti apa yang kita lihat di masyarakat di Indonesia. Tapi seperti yang tadi sudah dikatakan sama Mas Andar bahwa penggunaan niqab ataupun penggunaan cadar sudah dilarang di tanah Eropa, bukan cuma di Perancis tapi juga di hampir kebanyakan negara Uni Eropa. Bahkan baru-baru ini kalau teman-teman tahu, Swiss juga barusan aja vote di bulan Maret lalu, dia vote untuk banning burka dan disebut niqab. Itu tujuannya adalah untuk security. Jadi ya mereka memanifestasikan dirinya, kepercayaannya dengan bermacam-macam. Dan kalau kita lihat dari reaksi teman-teman Muslim Prancis yang memberi dukungan terhadap dukungan terhadap perempuan Muslim yang berhijab nantinya terkait dengan rancangan undang-undang ini, itu juga datang dari kelompok muslimah yang terlihat dan muslimah yang tidak terlihat. Banyak dari mereka yang menyuarakan betapa mereka juga concern terhadap isu tersebut, betapa mereka sebagai muslim yang tidak terlihat merasa mereka punya privilege atau punya hak istimewa lebih yang harus digunakan untuk bisa saling membantu menyuarakan pendapat saudara muslimah yang lainnya gitu, melalui kampanye-kampanye sosial dan lain-lain. Jadi mereka memanifestasikan dirinya sebagaimana perempuan utuh yang lainnya. Mereka memilih apa yang sekiranya nyaman untuk mereka kenakan, karena di Perancis sendiri tidak ada semacam katakanlah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau sejauh ini melakukan apa yang boleh dikenakan dan tidak dikenakan selain undang-undang terakhir tentang
burka dan niqab. Jadi sejauh ini mereka berekspresi sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan itulah yang menjadi masalah karena ketika rancangan undang-undang ini misalnya akhirnya disetujui, maka tidak ada ruang bagi mereka yang di bawah 18 tahun misalnya. Karena banyak juga perempuan-perempuan muda muslimah yang setelah mereka akhirnya tertarik mempelajari agama lebih lanjut, mempelajari tentang asal-usul historik keluarganya, misalnya mereka yang 2-3 generasi tinggal dari Aljazair, Tunisia, dan Maroko, atau dari negara-negara muslim lainnya, akhirnya mulai memutuskan menggunakan kerudung bahkan sebelum berusia 18 tahun, katakanlah di usia 16-17 gitu. Dan ya jadi baru-baru ini saya ingat sempat di tahun lalu sepertinya Decathlon, kalau teman-teman tahu, Decathlon itu salah satu bisnis sportwear yang khas berasal dari Prancis. Si Decathlon ini di dalam salah satu katalognya itu menyediakan running hijab gitu. Dan itu juga menuai kontroversi, ada pro dan kontra. Ada politisi yang akhirnya membuat tweet di Twitter, intinya wah ternyata sudah ada keberpihakan ya di bisnis tentang adanya spesifikasi produk yang menyasar kepada golongan tertentu gitu. Tapi akhirnya dibalas dengan sama Decathlon-nya, oh kami sangat merayakan emansipasi, untuk itulah kami akhirnya menyediakan spesifik untuk membantu teman-teman yang memang butuh untuk menutupi rambutnya ketika mereka melaksanakan kegiatan sport di luar gitu. Dan fashion yang berkaitan dengan penggunaan hijab, baju-baju yang syar'i itu juga tumbuh bisnisnya di sini gitu, growing, dan merupakan salah satu, dan saya nggak punya statistiknya karena belum ada riset mungkin yang membahas tentang itu. Tapi saya pernah berpartisipasi sebagai volunteer di acara Muslim Fashion Show, di mana salah satu kontributornya adalah dari Yogyakarta gitu, diundang ke Indonesia. Akhirnya mereka menampilkan baju-baju hijab fashion dari Yogyakarta, dan ternyata komunitasnya ada di Perancis gitu. Ada dari mereka yang membuat pakaian-pakaian yang bisa untuk fit untuk pergi ke soiree, untuk pesta misalnya gitu. Jadi mereka juga maju gitu, bukan berekspresi dengan berbagai macam hal gitu, bukan yang hanya satu homogen gitu. Mereka sangat hetero juga sama dengan komunitas Muslim di Indonesia. Dan sedikit mungkin saya mau membahas tentang memang ada masalah apa sih, apakah ada problem integrasi sosial. Pertama-tama ketika kita membahas tentang integrasi sosial, itu bukan hanya sekedar membahas tentang agama, tapi itu juga membahas tentang identitas dari seseorang gitu. Dan layer identitas itu bukan cuma hanya agama, ada juga ras, ada juga tanah kelahiran yang lain-lain, dan ada juga nationality dan lain-lain. Dan kalau teman-teman tahu, masalah integrasi sosial itu bukan cuma punya Perancis gitu. Integrasi sosial itu ada bahkan di banyak negara-negara maju. Beberapa waktu lalu saya pernah ikut kelas di mana ada pemerintah dari Sweden. Sweden sendiri adalah salah satu negara maju yang selalu jadi referensi kita kan atas kebijakan welfare state dan lain-lain. Bahkan di Sweden sekalipun masalah integrasi sosial itu masih menjadi sebuah diskusi di ruang publik gitu. Bagaimana mereka, dan Norwegia contohnya, bagaimana mereka menyambut dengan baik para pencari suaka atau refugee misalnya. Dan integrasi sosial itu bukan cuma sekadar agama gitu. Dan saya mau ajak teman-teman untuk bisa memikirkan, memproyeksikan mengapa integrasi sosial ini bukan cuma sekadar agama, dan mengapa ini berdampak besar untuk perempuan. Pertama-tama, menjadi perempuan sendiri saja itu sudah meletakkan kita sebagai kelompok rentan. Tidak bisa dipungkiri, bukan cuma sekadar di Perancis, bahkan di Indonesia sendiri kita jalan 2 meter, 3 meter di Jalan Sudirman, Jakarta misalnya, berapa kali perempuan mengalami catcalling. Itu satu. Dengan identitasnya sebagai perempuan, itu sudah menjadi kelompok rentan. Ditambah sekarang kedua, mereka punya layer lapisan kedua, yaitu tentang ras. Misalnya,
karena coronavirus, Asian hate, mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah itu. Juga ada mereka yang ras berkulit hitam dan mereka yang rasnya Asia, mereka mengalami pengalaman yang berbeda. Sebagai seorang Muslim menggunakan kerudung, tapi saya orang Indonesia, pengalaman saya mungkin akan berbeda dengan seorang Muslim yang berkulit hitam berasal dari misalnya Guinea gitu, dari West Africa yang dulunya adalah koloni Prancis. Gitu. Jadi penting sekali untuk bisa include, untuk bisa melihat perspektif dari mereka-mereka ini gitu. Dan jadi kalau misalnya ada masalahkah di integrasi sosial, sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak cara gitu untuk itu, dan banyak dari mereka juga yang sudah berintegrasi dengan sangat baik gitu. Contohnya mereka berbahasa Prancis dengan sangat baik, mereka dibesarkan di institusi Prancis, menyadari betul tentang konsep sekularisme, laicite dan lain-lain gitu. Jadi mereka hidup berdampingan gitu. Jadi dan sepanjang pengalaman saya menggunakan kerudung di sini, saya tidak pernah mengalami diskriminasi di ruang di public services gitu. Maksudnya di public services dengan mengakses misalnya CAF, dengan mengakses misalnya ke kantor Mary saat mendaftarkan anak saya di crash dan lain-lain gitu. Perihal kerudung ataupun tidak, bahkan nationality kita juga tidak dilihat kan ketika kita mengakses fasilitas kesehatan. Mereka cuma butuh card vital tanpa bertanya kita berasal dari mana, agama kita apa, dan lain-lain gitu. Jadi buat teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan di Prancis, nggak usah terlalu khawatir, karena sebenarnya ini belum menjadi produk final dan masih ada ruang terbuka untuk konsultasi publik. Masih akan ada, dan saya yakin konsultasi publik ini pasti akan melibatkan kelompok-kelompok agama yang pastinya akan terdampak nantinya. Jadi harapannya hasilnya akan sesuai dengan harapan kita bersama gitu, menjamin keberlangsungan harmonisasi gitu. Oke, terima kasih Kak Icu atas jawabannya, sangat jelas sekali ya. Semoga menjawab. Kalau misalkan tadi Mas yang bertanya ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa nanti menghubungi setelah acara selesai ya. Lalu yang kedua ini ada Mas Aditya Gunawan yang raise hand. Baik, terima kasih Mbak Oya. Terima kasih Teh Icu, Mas Andar atas penjelasannya yang luar biasa menarik. Saya ingin penasaran tentang, bisa dielaborasi sedikit tentang 3 produk hukum tadi ya, tentang Undang-Undang tahun 1905, kemudian tahun 2004, dan yang terakhir rancangan yang sedang dirancang. Permasalahannya adalah apakah undang-undang ini sejenis undang-undang sapu jagat gitu ya, yang merevisi 2 undang-undang sebelumnya sekaligus gitu. Posisi undang-undang ini bagaimana gitu ya dalam konstruksi hukum di Prancis, itu yang pertama. Mengingat misalnya untuk undang-undang yang tahun 2004 ya, yang selama ini berlaku, saya punya anak misalnya, kemudian masuk sekolah, dan itu banyak sekali keleluasaan ya bagi Muslim terutama. Misalnya ada pilihan untuk makanan halal dan lain-lain. Kemudian penggunaan simbol agama bagi orang tua gitu ya. Nah, kenapa apa yang mendasari pengetatan? Ya. Jika yang mendasari rancangan undang-undang ini adalah ekstremisme atau radikalisme Islam politik yang sebagaimana dikatakan Mas Andar gitu ya. Sejauh mana konteks latar belakang ini bisa berimplikasi terhadap pengetatan simbol-simbol agama itu gitu ya. Di luar yang 18 tahun ke atas ini ya. Apakah debat yang sekarang terjadi seperti apa? Tadi Teh Icu juga menyebutkan misalnya kalau ada ibu-ibu yang ke rumah sakit gitu. Bukankah rumah sakit juga ruang publik gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini apakah juga dibicarakan? Mengingat kita boleh sepakat misalnya soal ekstremisme ya, yang perlu diatur secara ketat dalam undang-undang gitu. Bukan hanya di Prancis, tentu di negara-negara lain juga sama.
Nah, hanya apa yang mendasari ini implikasi pelebaran isu terhadap simbol-simbol keagamaan tadi, yang sayangnya gitu ya, yang paling menonjol itu selalu jilbab gitu. Sementara simbol-simbol keagamaan lain ya, ada orang India memakai sari misalnya, yang sebetulnya tidak terlepas dari keagamaan Hindu juga misalnya, itu tidak muncul ke permukaan. Nah, itu yang ingin saya ketahui gitu ya, sejarah sedikit, background tentang perkembangan hukum dari 1905 2004 sampai sekarang. Memang Mas Andar tadi membahas sedikit, tapi ada background yang mungkin lebih debat yang lebih nyata gitu ya, periode-periode tertentu terkait dengan isu ini. Terima kasih Teh Icu, Mas Andar. Terima kasih Mas Aditya atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Andar atau Kak Icu. Oke, makasih Bos Aditya. Lama nggak jumpa di Paris. Mudah-mudahan nanti bisa ngopi-ngopi setelah di Confinement. Ya, tadi pertanyaannya menarik dan jadi rumit ini. Tapi saya akan coba jawab ya. Memang kalau kita ingin memahami kenapa itu muncul ya, soal makanan kok itu dianggap sebagai bagian dari Islam politik, atau soal makanan kok di sekolah misalnya itu, atau jilbab di sekolah itu adalah tuntutan-tuntutan dari kelompok Islamis. Nah, saya kira ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah Prancis ya, berhubungan dengan Islam pada masa lalu ya. Secara umum Eropa pada masa lalu dengan peradaban Islam. Kita tahu bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang pernah dalam tanda petik menduduki atau menjadi satu entitas politik yang besar dan maju di Barat. Ya, selain agama Katolik atau Kristen ya, tapi Islam itu adalah satu-satunya di luar agama Katolik atau Kristen yang berhasil menancapkan kuku peradabannya di tanah Eropa. Nah, kita tahu hampir 700 atau 800 tahun peradaban Eropa Spanyol itu Islam. Ya, Islam. Dan pada saat itu Islam itulah peradaban yang menimbulkan pencerahan kemajuan di tanah Eropa, yang pada saat itu Eropa sedang berada dalam masa kegelapannya ketika agama dan politik ya, itu sedang berasik masuk ya. Seperti dua pasang suami istri yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi agama dan politik atau gereja dan raja pada saat itu berkolaborasi. Nah, kemudian setelah itu Eropa dan Islam itu terlibat dalam perang salib ya, yang sampai 7 kali, 9 kali kalau tidak salah ya, 9 kali perang salib kalah menang gitu, sampai kemudian Islam simbolnya adalah penguasaan di Yerusalem di Palestina ya, Yerusalem itu kemudian Yerusalem jatuh kepada pasukan Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini menimbulkan trauma-trauma di kalangan orang Barat atau orang Eropa, orang Prancis. Kemudian yang selanjutnya setelah itu, ketika Prancis atau Eropa itu memasuki masa pencerahan Renaissance abad ke-15 ya, sampai sekarang kemudian Eropa itu menjadi jaya, ilmu pengetahuan muncul dan sebagainya, tetapi Eropa juga mencoba dalam tanda petik ya, balas dendam sejarah ya. Ketika Islam selama 800 tahun di Eropa melakukan apa yang disebut dengan kolonialisme Islam di tanah Eropa oleh mereka, maka kemudian mereka mengembangkan apa yang disebut dengan kolonialisme tadi itu, secara politik, secara agama dan juga secara ekonomi di negara-negara Muslim dari Maroko ya sampai ke Indonesia ya, Aljazair, Prancis, Maroko itu Aljazair, kemudian di Senegal, Pantai Gading itu mayoritas Muslim itu
Tunisia itu jatuh ke tangan Prancis. Nah, ini yang hubungan konfliktual, pasang surut ya, rindu dendam antara Prancis, Eropa dengan Islam inilah yang melatar belakangi diskusi atau debat tentang Islam yang hampir setiap hari muncul di media massa, cetak maupun media sosial kita. Ya. Sedikit-sedikit tentang Islam mesti rame, apalagi tentang jilbab itu rame sekali, gitu kan? Apalagi tentang berkaitan dengan Islam, maksudnya tentang orang teriak Allahu Akbar itu bisa rame, itu bisa trending topik di Prancis. Atau dulu tahun 2010 ya 2011 itu ada isu tentang tes keperawanan Muslim atau operasi plastik keperawanan di Lille dulu itu rame sekali. Yang laki-laki yang kena adalah Islam lagi. Oh, Islam tuh agama gini dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kenapa kemudian muncul kalau berkaitan dengan Islam itu kemudian jadi ramai karena masih banyak orang-orang Prancis, bahkan mungkin sebagian besar orang Prancis itu tidak tahu tentang Islam. Ya. Jadi tidak tahu bahwa Islam itu beraneka ragam. Ya. Islam itu tidak monolitik atau monofokal, tetapi Islam itu multifokal. Ada Islam seperti kita yang smiling, sumeh, ya. Ada Islam yang gitu. Nah, itu tergantung karena setiap agama juga sama. Tapi karena ketidaktahuan menimbulkan persepsi tadi itu ditambah dengan trauma masa lalu, hubungan konfliktual antara Islam dengan Barat, peradaban Islam dengan Barat pada umumnya. Dan juga lapisan selanjutnya adalah bahwa pengetahuan mayoritas orang Prancis terhadap Islam itu identik dengan Islam yang ada di mantan bekas jajahan Prancis atau Islam yang ada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Nah, jadi radiusnya yaitu karena dekat ya, hanya dibatasi oleh Mediterania saja dan dekat cuma 1,5 jam atau 1 jam gitu udah nyampe itu ke mana? Ke Tunisia, ke Tunisia gitu atau ke Mesir gitu ya. Atau ke Lebanon itu 1,5 jam, 2 jam ke Lebanon itu. Jadi dekat sekali. Jadi karena dekat itulah hubungannya itu konfliktual. Nah, ini yang mempengaruhi sebagian besar orang Prancis yang karena tadi berbagai macam alasan yang tadi saya sebutkan tadi melihat Islam atau mempersepsikan Islam. Nah, memang dilalahnya ya persepsi ini juga jumbuh atau ketemu dengan realitas atau fakta atau manifestasi sosial agama yang dimunculkan oleh sebagian orang Islam. Misalnya Islam yang tadi itu, Islam yang non-smiling tadi itu. Ya. Islam yang marah, bukan Islam yang ramah tadi itu yang muncul. Yang itu menghiasi ruang kesadaran atau ruang publik kita. Gitu ya. Terutama setelah terorisme sejak tahun 2001 sampai sekarang. Dan memang fakta ya, di Prancis juga kasus terorisme itu menimbulkan banyak korban dan itu sampai sekarang belum bisa dikatakan berhenti. Tahun 2015 misalnya di Stade de France itu lagi live dor terus kemudian orang ada beberapa titik itu yang teroris itu nembak-nembakin itu. Kemudian tahun 2000 Januari sebelum Stade de France kan November ya akhir tahun. Nah, Januari 2015 itu Kouachi bersaudara itu menembakkan tembakannya ke kantor berita Charlie Hebdo karena Charlie Hebdo ini beberapa kali 2005, 2013 itu menerbitkan kartun Nabi Muhammad yang menyinggung perasaan umat Islam lah. Nah, ini jadi ada fakta-fakta seperti itu, ada fakta sosial yang ada fakta politik yang muncul ya, yang berasal dari kelompok Islam. Nah, inilah yang menyebabkan persepsi semacam suspicion atau semacam curiga atau mungkin ketakutan bahkan fobia terhadap Islam itu muncul. Nah, yang terakhir kenapa soal Islam, soal jilbab, soal lain-lain itu menjadi isu yang menarik di Perancis, ini kaitannya dengan soal politik. Nah, kebetulan saya kan
diminta PBB untuk menjelaskan konteksnya, konteks secara politiknya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di Perancis, isu-isu terkait dengan identitas keislaman itu menjadi isu yang menarik bagi kelompok ekstrim kanan. Bahkan kadang kanan juga menjual itu, gitu ya, menjual itu. Nah, agama memang menjadi sesuatu yang menarik untuk dijual, karena agama itu seringkali menjadi alat justifikasi sekaligus menjadi alat untuk provokasi. Nah, gitu. Nah, jadi dan seringkali umat Islam ini karena memang umat Islam itu banyak macam, ada yang pinter, ada yang tidak pinter, ada yang literasinya bagus seperti Mas Aditya ini, ada yang literasinya nol putul gitu ya, taklid buta pada ustadz yang kita tidak tahu ya latar belakang pendidikan keustadannya atau keislamannya seperti apa, tapi karena dia pakai sorban mendalil ya, terus kemudian dianggap ustadz, kemudian apa yang dikatakan kemudian jadi sebuah kebenaran. Nah, ini yang juga berlaku bagi kelompok pemuda, kelompok muda Muslim di Prancis ya. Misalnya ada sebuah penelitian, saya membaca bukunya Mahnaz Shirazi, dia mengatakan dia melakukan penelitian di penjara-penjara Prancis dan di kantong-kantong kemiskinan atau ghetto-ghetto Prancis di Prancis, dia menemukan bahwa orang yang terradikalisasi ya itu adalah mereka yang punya latar belakang sosial tidak Islami ya. Dari sisi pendidikan rendah, terus kemudian dari sisi pergaulan sosial itu juga bukan pergaulan sosial yang baik. Mereka itu biasanya terpapar oleh kejahatan ya di masa mudanya, terus kemudian mengalami pertobatan. Dan kenapa mereka tobat ya? Itu banyak karena mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu tindakan yang jahat ya, yang tidak diampuni. Maka kemudian mereka kembali kepada agama atau yang disebut dengan le retour de religion atau le retour religieux atau kembali kepada agama, dan mereka ketemu dengan ustadz-ustadz ya di penjara-penjara atau ustadz-ustadz di masjid-masjid yang menawarkan solidaritas tadi itu. Nah, biasanya mereka yang di penjara ini mereka punya problem sosial, mereka tidak punya teman, tidak diakui keluarga, maka mereka butuh teman. Nah, teman itu yang menawarkan siapa? Ya ini kelompok-kelompok ini, ya kelompok Salafi, kelompok Wahabi, kelompok Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Karena mereka ingin melakukan rekrutmen ya, mereka seringkali menawarkan solidaritas personal dan juga solidaritas komunal sehingga pemuda-pemuda Muslim tadi itu kemudian mengalami radikalisme tadi itu. Nah, seringkali ini yang muncul ya di masyarakat. Jadi kompleks sebenarnya. Maka dalam konteks ini kita memang perlu terus mengkampanyekan bahwa Islam itu tidak hanya Timur Tengah, Islam itu tidak tunggal, tapi itu beragam manifestasinya. Islam itu tunggal secara teologis, tetapi penafsirannya beragam. Ya, zaman Nabi dan para sahabat aja sudah sudah ada perbedaan pendapat, ada tafsir Ibnu Abbas, ada dan lain sebagainya. Nah, itu banyaklah kalau kita pingin bahas itu, apalagi sekarang banyak sekali. Maka kita sebagai orang Islam ya, yang Islam ya, yang non Muslim, saya kira sepakat bahwa orang Islam perlu menunjukkan karakter, menunjukkan pribadi yang betul-betul Islam, ya Islam yang menunjukkan perdamaian, sumes, smiling dan sebagainya, menghargai orang lain, manusia. Jadi dalam konteks konsepsi Jawa misalnya ada trihita karana, ada 3 sumber kebahagiaan, yaitu hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada manusia, dan hubungan kepada alam semesta. Ini sama plek dengan konsep hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam dalam konteks Islam. Nah, saya kira ajaran-ajaran yang hakiki dari Islam inilah yang perlu diekstrak kembali dan kemudian kita tampilkan ya. Kita yang Muslim di Prancis yang berjilbab juga saya kira berjilbab yang wasatiyah saja gitu ya, yang memang masuk dalam kategori menutup aurat ya, tidak berlebihan juga ya, tidak berlebihan. Nah, untuk soal jilbab ini banyak sekali pendapat-pendapatnya, tetapi saya punya pendapat dalam konteks jilbab menutup aurat itu wajib, meskipun
bagaimana menutupnya itu ada banyak pendapat di kalangan Islam, tetapi yang konsensus atau yang ijma di dalam Islam adalah menutup aurat itu wajib. Apakah harus menutup kepala ataukah menutup wajah, itu perdebatan di kalangan Islam. Saya sendiri berpendapat bahwa menutup wajah itu tidak wajib, atau bercadar itu tidak wajib karena tidak ada dalam teks ya. Mumpung Ramadan, ada teks dalam Islam, tapi itu adalah produk budaya, misalnya di Arab karena panas, ada pasir, ada gurun pasir dan sebagainya, maka di Afrika, di Timur Tengah juga bukan hanya perempuan saja yang bercadar, tetapi juga laki-laki juga bercadar karena untuk menghindari panas dan juga menghindari pasir tadi itu. Nah, saya kira kita berislam ini juga harus rasional juga, tidak harus kritis juga. Apakah betul yang dikatakan oleh Ustadz Aditya Gunawan, apakah betul yang dikatakan oleh Ustadz Thohir, ada Thohir juga di sini nih, ataukah apakah betul apa yang disampaikan oleh saya misalnya, ataukah yang lain. Jadi kita memang harus kritis. Saya kira itu. Jadi memang banyak ragam. Mungkin perdebatan tentang ini akan terus, tetapi sikap kita tentu harus tetap cool ya, harus rasional. Saya mengharap Muslim di Prancis dan Muslim di dunia itu tetap menunjukkan Islam yang elegan ya, Islam yang cantik ya. Jangan, nggak usah marah-marah atau boikot-boikotan, ngapain itu. Ya, terus mengatakan bahwa Prancis anti-Islam, ini juga pandangan yang ahistoris ya, ahistoris karena seperti yang saya sebutkan tadi itu orang Prancis juga banyak yang membela gitu, bahkan orang komunis, orang sosialis, orang kiri itu membela orang Islam atas nama hak asasi manusia. Terima kasih. Terima kasih Kak Andar untuk jawabannya. Ini kita sudah di penghujung acara ya, tapi ini kita masih punya 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama terkait pernyataan Kak Icu tadi, kan kalau mengurus administrasi publik itu kan nggak ada masalah ya selama pengalaman Kak Icu. Nah, ini ada yang tanya ini dari Kak Zahra, kalau misalkan untuk melamar pekerjaan itu bagaimana ya? Itu pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua ini ada Kak Revi Marlina yang sudah raise hand. Silakan Kak Revi. Ya, baik, terima kasih sebelumnya atas pemaparan dari Mbak Icu dan juga Pak Andar. Jadi mengutip dari Pak Andar yang tadi jelaskan bahwa pemerintah Prancis lebih fokus untuk memerangi ekstremisme Islam dan juga untuk mencegah ekstremisme Islam dari akar itu kurang difokuskan oleh pemerintah Prancis sendiri. Namun terdapat wacana atau rencana dari Presiden Macron bahwa akhir tahun lalu 2020 bahwa Presiden Macron mengajukan untuk pengajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah dan juga formasi imam yang ada di Prancis. Di sini ketika dilemparkan ke publik lagi, hal ini menjadi polemik. Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana sebenarnya masyarakat Prancis memandang hal ini, dan sebenarnya menurut Pak Andar tadi kan bilang kalau misalkan masyarakat Prancis sendiri banyak yang tidak mengetahui tentang Islam, dan menurut saya ini nanti nyambung ke Islamofobia itu menjadi ada, dan sebenarnya itu merugikan kita sendiri. Jadi ya pertanyaan saya itu tadi, bagaimana sebenarnya masyarakat Prancis sendiri memandang wacana atau rencana dari Presiden Macron untuk formasi imam dan juga pengajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Revi pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab dulu oleh Kak Icu, 2 pertanyaan itu langsung. Nanti mungkin Kak Andar bisa menambahkan setelahnya. Oke, untuk pertanyaan tentang melamar pekerjaan atau stage ya, mungkin atau magang. Kalau di Perancis tuh kuliah kan wajib stage. Dan kalau untuk ruang publik dan public services, semua orang yang melamar pekerjaan itu sudah paham bahwa berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kesepakatan konsensus nasional bahwa mereka yang bekerja pada sektor publik jelas harus netral, yang artinya tidak ada simbol keagamaan yang digunakan di sana, termasuk kerudung, penggunaan salib, penggunaan simbol-simbol agama yang lain juga. Artinya semua teman-teman berkerudung yang melamar pekerjaan itu pasti tidak akan menyasar sektor publik, karena
jika ia ingin mempertahankan kerudungnya, maka ia tidak akan pernah menyasar sektor publik karena sesuai dengan kesepakatan konsensus yang berlaku atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi yang paling sering dilihat adalah biasanya banyak dari teman-teman berkerudung, misalnya di kampus saya gitu yang paling dekat dengan lingkungan saya, itu banyak yang ke consulting atau banyak yang ke consulting organisasi internasional. Contohnya seperti PBB, karena jelas organisasi internasional itu terutama yang terdaftar di Economic Social Community Committee itu punya fakta integritas, punya fakta bahwa mereka akan mendukung social inclusion. Artinya tidak akan membuat diskriminasi atas nama ras, agama, golongan, ataupun orientasi seksual. Gitu. Jadi kebanyakan dari mereka yang berkerudung, mereka yang berkulit hitam misalnya, yang juga sama-sama masih memiliki pengalaman atas barrier-barrier yang ada di ruang publik misalnya, pasti akan menyasar organisasi internasional atau organisasi yang atau perusahaan nasional tapi yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip business and human rights contohnya. Hari ini sangat mudah bagi kita untuk melihat bagaimana suatu perusahaan atau suatu bisnis menjalankan komitmen mereka gitu dalam hal rekrutmen. Kita bisa lihat contohnya ada United Nations Global Compact, di situ kita bisa lihat perusahaan yang punya komitmen atas anti diskriminasi. Kita di situ juga bisa lihat mana perusahaan yang menjunjung tinggi nilai social inclusion. Kita juga bisa lihat annual report perusahaan, kita bisa lihat annual report private sector, supaya kita bisa sendiri memfilter mana kira-kira yang kredibel untuk bisa menjadi potensi sasaran tempat pekerjaan gitu. Jadi mereka yang akan bekerja di sektor publik pasti sudah paham konsekuensinya bahwa contohnya mereka yang bekerja sebagai pengajar gitu, guru di SD, SMP, mereka yang jadi pengajar di pendidikan dasar, tentu saja ada keterbatasan untuk itu. Jadi peluang pekerjaan akan selalu ada. Tidak menutup kemungkinan ada banyak teman saya yang berkerudung gitu direkrut oleh PBB, direkrut oleh organisasi internasional untuk proyek di Afrika, untuk dimanapun gitu. Jadi artinya itu tidak menutup kemungkinan atas kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Jadi dan bukan perempuan berkerudung saja yang hingga saat ini masih mengalami barrier untuk bisa ada di dalam pekerjaan gitu. Bahkan mereka yang dari ras tertentu juga punya pengalaman tersendiri atas diskriminasi di ruang publik seperti itu. Jadi untuk melamar pekerjaan saya sendiri selalu mentargetkan ke organisasi internasional. Di interview beberapa kali meski belum saat ini masih kuliah dan belum ada secure pekerjaan gitu, tapi artinya ketika saya bisa melakukan interview satu dan lainnya dengan berkerudung, itu artinya kesempatan itu mungkin. Rame nggak nih? Gitu. Tapi ya jelas jangan main ke sektor publik. Gitu. Terus satu lagi tentang rancangan undang-undang ini, apakah sifatnya nanti akan jadi menghapus undang-undang yang terdahulu atau akan komplementari gitu? Kebanyakan undang-undang yang baru itu akan sifatnya sebagai perpanjangan seperti yang tadi Mas Sandar bilang. Jadi sifatnya itu akan komplementari, akan menjadi mendetailkan apa yang ada di undang-undang sebelumnya gitu. Tapi ini sendiri masih menjadi tanda tanya karena si rancangan undang-undang ini di Prancis belum dijelaskan mekanismenya akan seperti apa gitu. Contohnya untuk mekanisme kemungkinan pelarangan simbol agama untuk anak usia 18 tahun. Bagaimana cara pengecekannya? Apakah akan ada sidak lihat kartu identitas untuk tahu dia usianya berapa? Itu juga belum tahu. Apakah akan ada screening melalui universitas atau lembaga pendidikan, itu juga belum diketahui. Jadi secara mekanisme ini masih belum ada. Saya belum menemukan dokumen yang membahas tentang mekanisme dan bagaimana ini akan dilakukan nantinya ketika menjadi undang-undang. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua tadi apa dari Revi? Pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana sebenarnya masyarakat Prancis melihat atau memandang rencana pemerintah Macron yang ingin membuat formasi imam dan juga pengajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah.
Sejauh ini yang saya tahu dengan adanya keterlibatan pemerintah itu tujuannya lagi-lagi adalah untuk memperkuat nilai-nilai sekularitas tadi. Artinya yang dulu pemerintah tidak ikut campur, akhirnya sekarang pemerintah setidaknya membuat undang-undang yang untuk memastikan akuntabilitas atau transparansi. Bahkan organisasi keagamaan juga yang sudah menandatangani fakta itu akan bersedia misalnya diminta laporan keuangan, misalnya diminta ada tiba-tiba sidak atau tiba-tiba ada apa ya, sidak tuh mungkin kayaknya kriminal gitu, kayak tiba-tiba ada observasi langsung tentang apa yang terjadi atau bagaimana cara mereka melaksanakan kegiatan keagamaannya gitu. Jadi itu sebenarnya dilakukan pemerintah untuk menjaga akuntabilitas gitu, melihat pengalaman di kebelakang kemarin gitu. Dan kenapa wacana ini juga akhirnya kemudian lantas menyasar anak-anak, karena tujuannya adalah supaya si generasi penerus Perancis ini pada nantinya paham atas nilai-nilai republikan gitu, didampingi oleh pemerintah gitu. Karena katakanlah karena misalnya ini sebenarnya adalah langkah yang sangat baik juga supaya bisa memastikan mereka yang memberikan pengajaran bahasa Arab, mereka yang memberikan pengajaran keagamaan itu terakreditasi, itu bisa dijamin kredibilitasnya dan bisa dijamin apa yang disampaikan akan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang bisa berharmonis juga dengan nilai-nilai Prancis gitu. Artinya ada jaminan akuntabilitas tadi, dan itu penting gitu, karena ketika siapapun bisa memiliki podium agama tanpa difilter, kita tidak pernah bisa menjamin apa yang dia sampaikan kepada viewersnya gitu, kepada audiensnya gitu. Jadi sebenarnya sebagian menganggap ini adalah spionase atau intervensi pemerintah yang terlalu jauh, karena ya masyarakat Prancis juga beragam. Tapi sebagian juga banyak yang menyambut baik inisiatif ini, karena artinya pemerintah hadir untuk menjamin adanya transparansi gitu, adanya akuntabilitas supaya semua bisa dipastikan karena memang tujuannya adalah untuk menyasar si ekstremis itu. Dan ketika masyarakatnya tidak, maksudnya bisa terjamin kualitas pengajaran bahasa Arab yang tanpa ada doktrinisasi, ketika mereka yang menjadi pengajar juga bisa terjamin kredibilitasnya, maka ruang belajarnya akan menjadi semakin komprehensif. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Icu atas jawabannya. Dari Kak Andar, ada tambahan? Ya, saya menambahkan dari mantan murid saya, Revi Marlina ini. Udah lama ketemunya di sini. Lama nggak ketemu dulu ketemu di Ciputat ya, di UIN, di Hubungan Internasional. Jadi memang sebagian berpandangan bahwa apa yang diupayakan oleh Macron melalui undang-undang separatisme religius ini yang diantara klausulnya adalah cukup positif ya, karena ingin memberikan pengajaran bahasa Arab kepada orang Islam, terus kemudian melakukan pendanaan ya terhadap asosiasi-asosiasi atau masjid atau lembaga-lembaga keagamaan yang menandatangani fakta integritas laicite tadi itu. Nah, bagi mereka ini positif-positif aja, karena ini mendorong reformasi manajemen, kemudian informasi akuntabilitas di lembaga-lembaga Islam, dan ini juga baik. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa, nah ini di mana sebenarnya letak undang-undang laicite tadi? Katanya laicite itu netral dari agama, tidak ingin mencampur urusan agama. Tapi kenapa kemudian dalam konteks ini Islam itu menjadi satu entitas keagamaan yang seakan-akan istimewa begitu, seakan istimewa. Ada pendapat yang demikian. Tetapi pendapat lain yang melakukan kritik juga, loh, Islam kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok Wahabi, kemudian munculnya sekolah-sekolah yang tidak menandatangani fakta integritas laicite, terus kemudian kelompok-kelompok yang tidak terkontrol negara, itu kan karena akibat laicite selama ini, ya kan?
Sudah hampir 100 tahun lebih ya laicity diundangkan. Nah, inilah praktek atau implikasi praktikal empirik dari undang-undang laicity yang netral agama, sehingga negara tidak punya kontrol terhadap pertumbuhan agama di negaranya. Nah, maka kemudian debat itu muncul biasa di Prancis karena tadi yang saya sebutkan esprit de contradiction orang Prancis itu sangat kuat ya, masing-masing punya logikanya. Tetapi yang perlu kita lihat dari kita sebagai orang asing di sini adalah menarik. Jadi ketika itu sudah diundangkan ya sudah, semua orang wajib taat karena ada perangkat-perangkat hukum yang menegakkannya. Kalau tidak patuh dengan ini maka ya Anda berhubungan dengan kepolisian atau pengadilan, didenda atau dipenjara, kira-kira seperti itu. Nah, inilah mungkin satu hal yang perlu kita serap ya. Mungkin nanti kita jadikan kita pulang ke Indonesia, kita bisa praktekkan di Indonesia dalam konteks Indonesia. Nah, terakhir saya kira kalau saya ditanya, ya saya sih sepakat aja, itu bagus karena itu akan mendorong reformasi Islam dalam konteks pendidikan, dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, dalam konteks manajemen organisasi dan sebagainya, itu akan lebih bagus ya. Kalau ada semacam pendampingan ya, saya kira Prancis juga ada batasan-batasan, ada hak asasi manusia yang betul-betul dijunjung kuat di sini, sehingga hukum yang menjadi konsensus nasional itu tidak menyalahi atau tidak melanggar komitmen pada hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di Prancis, ya. Spirit humanisme di Prancis ini. Jadi ketika undang-undang ini nanti itu diterapkan, misalnya ada klausul masjid yang tidak mau kemudian ditutup bukan tutup selanjutnya, tapi tutup sementara sampai mereka kemudian menandatangani fakta integritas. Sampai kemudian anasir-anasir kelompok Islam radikal atau Islamis tadi itu, kelompok Muslim radikal atau Islamis tadi itu kemudian menandatangani fakta integritas atau kembali pada Islam yang wasatiyah tadi itu. Nah, terakhir di Prancis ini ada namanya Yayasan Islam de France atau Fondation de l'Islam de France. Nah, Fondation de l'Islam de France ini karakternya itu laik, ya, sekuler. Karena ini didirikan oleh bukan orang Islam saja, tetapi mereka bertujuan membantu orang Islam ya menemukan apa yang disebut dengan Islam Lumière tadi itu, Islam pencerahan tadi itu. Nah, ketuanya itu Ghalib Ben Shah, ini seorang Muslim, dia dulu bapaknya adalah imam Masjid Paris sebelum Dalil Abu Bakar tahun 80-an. Kemudian dia sekarang menjadi tokoh Islam pencerahan di Prancis. Nah, saya kira pandangan dia cukup baik untuk kita ikuti, untuk kita amati ya, setuju atau tidak terserah kita. Dan saya kira Islam Prancis ke depan atau Islam dimanapun berada yang akan datang adalah Islam yang pencerahan tadi itu, Islam yang berkemajuan, atau Islam di Indonesia, Islam Nusantara yang berkemajuan tadi itu. Saya kira ini menjadi penanda dari apa yang dicita-citakan oleh umat Islam 200 tahun silam tentang kebangkitan Islam atau Nahdhah Islamiyah tadi itu. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu teman-teman di Paris dalam waktu yang akan datang. Terima kasih Kak Andar atas jawabannya sekaligus menutup diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup diskusinya, mungkin bisa on kamera dulu ya untuk para peserta, kita foto bersama. Ayo. Mungkin untuk admin PPI Prancis bisa dibantu untuk fotonya. Ini kalau moto gimana sih? Enggak. Kalau moto enggak ada tandanya, jadi nggak tahu kapan diambilnya. Iya, nanti dihitung Kak. Ini tapi ajiknya masih di mute. Oh ya, bentar. Sudah on cam semua teman-teman? Sudah ya? Sepertinya sudah. Oke. Ini ada dua slide. Jadi sabar ya semuanya.
Pertama-tama, slide pertama. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sebentar saya cek hasilnya. Oke, sudah. Slide kedua. Bentar, maaf ada sedikit kendala. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Aji. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anda dan Kak Icu yang sudah memberikan ilmu baru, pencerahan baru, terutama terkait isu yang sedang berkembang itu, supaya kita sebagai pelajar, terutama pelajar pelajar asing yang ada di Prancis ini bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi terkait polemik itu. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke diskusi. Sampai jumpa di Plaza de Discussion selanjutnya. Au revoir. Terima kasih. Thank you, Mas. Nuhun Kang Adit.